Hari libur Golden Week pun sebentar lagi tiba. Yang itu berarti Amane dan Mahiru gak ada kegiatan buat ngisi waktu luang selama hari libur itu. Jadinya daripada gak ada kegiatan, si Mahiru pingin pakai kupon bebas minta apa aja yang pernah dikasih sama si Amane. Yang ternyata permintaannya adalah Mahiru ingin Amane menemaninya jalan-jalan dan berbelanja pas hari libur itu. Amane pun tentunya akan menemani Mahiru. Terus Mahiru penasaran sebelum belanja ada tempat yang Amane suka gak gitu kan? Dan ternyata ada. Amane pingin ke kafe kucing. Ya udah deh, sebelum belanja mereka akan ke kafe kucing dulu nanti. Hari libur Golden Week pun tiba. Itu berarti ini saatnya Amane dan Mahiru untuk kencan. Di sini Amane suka dengan penampilan Mahiru yang kasual. Mahiru jadinya lebih imut katanya. Mahiru pun senang dipujinya. Mereka langsung berangkat deh ke kafe kucing. Mereka menikmati momen mereka di sana bersama para kucing. Habis itu mereka lanjut berbelanja. Di sini ada momen ketika Mahiru lagi coba-coba baju dan Amane tunggu di luar. Tapi Amane malah dihampiri sama cewek asing yang mengajaknya jalan-jalan. Untungnya Mahiru dengan cepat datang dan bawa Amane pergi dari sana. Selain belanja, mereka juga sempetin main capit boneka di game center. Dan untungnya si Mahiru dapat bonekanya. Dia pun ngasih boneka itu ke Amane dan Amane menerimanya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Kadowaki yang ada di sana melihat Mahiru. Si Mahiru sempat ngeles kalau cowok ini tuh cuman temennya aja, bukan pacarnya. Tapi pas Kadowaki lihat cowok itu, si Kadowaki langsung ngeh kalau cowok ini adalah Amane. Ya, mau gimana lagi deh, mereka ketangkep basah sama si Kadowaki. Tapi di sana mereka tetap menyatakan bahwa mereka tuh emang gak pacaran kok gitu kan. Karena udah ketahuan itulah Mahiru ingin Kadowaki ngerahasiain hal ini dari orang-orang. Oke, itu mah gampang. Kadowaki gak pernah berceritain kok cerita rahasia-rahasia orang ke teman-teman gitu kan. Apalagi Kadowaki juga gak mau pertemanan dia dengan Amane jadi rusak nantinya. Di saat mau pulang, mereka berdua bersyukur ketahuannya sama si Kadowaki, bukan orang lain. Menurut Amane, Kadowaki bisa sepopuler itu karena sifatnya yang baik di luar dan dalamnya. Mahiru pun menyatakan Amane berarti sama dong kayak Kadowaki. Namun Amane merasa gak sama. Amane lebih banyak kurangnya daripada Kadowaki katanya. Mahiru pun marah ke Amane. Lagi-lagi Amane malah ngerendahin diri gitu kan. Mahiru gak tahu alasan Amane terus ngerendah kayak gitu tuh kenapa. Yang penting Mahiru akan selalu ada buat Amane. Mahiru akan memuji terus si Amane sampai Amane benar-benar jadi percaya diri orangnya. Amane pun senang dengarnya. Besoknya si Amane diinterogasi lagi sama si Kadowaki dan ditemani si Itsuki. Amane pun ngejelasin lagi bahwa mereka beneran gak ada hubungan apa-apa. Menurut Kadowaki, normalnya cewek tuh gak ada yang maulah datang ke kos cowok sampai makan bareng di sana. Kecuali si cewek itu emang nyaman berada di dekat si cowok itu. Dia juga nanya, Amane suka gak sih sama si Mahiru gitu kan? Amane awalnya nolak buat jawab, tapi akhirnya dia jawab bahwa dia emang suka ke si Mahiru. Hari ibu pun bentar lagi tiba. Di sini ada momen si Mahiru nanya alasan si Amane pingin tinggal di kos tuh apa sih gitu kan, sampai jauh dari orang tua gitu. Amane jawab kalau dia punya alasan sendiri buat tinggal sendiri. Mahiru jangan khawatir lah, Amane baik-baik aja kok katanya. Tapi Mahiru khawatir, Amane seperti merasa tertekan kalau ditanya alasan kenapa pindah tuh. Sebenarnya Amane cuma ingin menghindari orang-orang yang pernah ada di masa lalunya. Akhirnya Amane pun ceritain alasannya. Jadi hidup Amane tuh bisa dikatakan beruntung. Dia berasal dari keluarga yang bukan kaya tapi cukup ada dari segi finansial. Amane juga sangat disayangi orang tuanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi karena itulah Amane masih polos. Amane menganggap semua temannya baik. Padahal mah enggak. Di belakang Amane beberapa temannya malah ngegibahin dirinya. Ternyata teman-temannya itu cuma mau manfaatin si Amane. Pas ketahuan Amane juga, mereka malah ngungkapin niat mereka bahwa mereka emang manfaatin uangnya Amane aja. Lagian siapa yang mau temenan sama Amane gitu katanya.
Amane pun kaget, bisa-bisanya temannya manfaatin dirinya gitu kan. Meskipun masih ada temannya yang lain, tapi itu membuat Amane ragu dan takut. Bisa aja teman-teman lainnya juga memanfaatkan si Amane. Karena tertekan kayak gitu, makanya si Amane memutuskan untuk pindah sekolah dan pindah tempat tinggal ke daerah yang orang-orang gak kenal sama Amane. Supaya Amane bisa memulai semuanya dari awal dan gak mudah dimanfaatin lagi. Yah, Mahiru pokoknya jangan khawatir, Amane gak apa-apa kok. Ah, gak apa-apa dari mananya. Kesedihan si Amane kan cuman bisa dirasain sama si Amanenya sendiri. Maka dari itu, si Mahiru ada di sini untuk nampung semua kesedihan si Amane. Di saat terpuruk, Mahiru ingin Amane untuk bermanja aja ke Mahiru. Karena hanya si Amane lah yang boleh manja ke Mahiru. Walaupun Amane gak mau, Mahiru akan maksa Amane untuk manja padanya. Mahiru juga gitu kok. Mahiru bakal manja ke Amane ketika Mahiru sedih. Ya saling manja deh pokoknya. Jadinya mereka berdua lagi-lagi berpelukan. Pas di sekolah, rumor Mahiru jalan sama cowok ganteng pun ternyata udah menyebar. Pas temen cewek nanya ke Mahiru kebenarannya tentang rumor itu, Mahiru pun mengiyakannya. Mahiru emang kencan sama cowok, tapi mereka gak pacaran kok. Hanya aja cowok itu adalah orang berharga baginya. Anak-anak cowok di sana ada yang kaget dengernya. Untungnya gak ada yang tahu kalau cowok itu tuh si Amane. Pas di kos, si Mahiru jelasin kalau dia gak bohong kan. Dia cuman mau ngasih tahu sedikit kebenarannya aja supaya gosip itu gak nyebar ke yang aneh-aneh. Saat di sekolah tadi juga, Mahiru sebenarnya jadi dirinya sendiri yang udah mulai natural sikapnya ke teman-teman. Kan itu semua kata Amane yang harus jadi diri sendiri. Jadinya Amane juga harus jadi dirinya sendiri. Amane juga harus tahu kalau Amane ini adalah orang pertama yang dekat banget sama si Mahiru. Apalagi Mahiru juga sangat percaya ke Amane. Tiba-tiba malamnya si Amane malah mau melakukan hal itu sama Mahiru. Mahiru agresif banget di sini. Ternyata itu cuma mimpi basahnya si Amane. Jadi karena masih kaget, si Amane agak ngejauh gitu sama si Mahiru pas di sekolah. Mahiru pun menyadari itu. Pas di kos, Mahiru minta maaf kalau dia ada salah. Tapi Amane gak menyalahkannya kok. Dia gak bermaksud menjauh. Dia punya alasan dengan itu. Mahiru pun jadinya penasaran. Ya udah deh, Amane kasih tahu secara garis besarnya aja bahwa Mahiru muncul di mimpinya dan menggoda si Amane. Mendengar itu, si Mahiru malah ingin tahu semakin jauh gitu kan, gimana cara si Mahiru menggoda si Amane gitu di mimpinya kayak gimana, supaya si Mahiru bisa ngegoda juga di sini. Mahiru juga ngasih tahu kalau ini pertama kalinya baginya bisa sedekat ini dengan seorang cowok. Dan ya, Amane juga baru pertama kalinya bisa dekat sama cewek sampai segininya. Karena udah deket kayak gini, pokoknya Mahiru akan membuat si Amane ingin terus manja ke Mahiru. Beberapa waktu kemudian, ujian sekolah pun akan tiba. Maka dengan itu, si Kadowaki dan Itsuki mau belajar bareng sama si Amane. Ternyata, si Mahiru juga mau belajar bareng sama si Chitose. Amane berharap di ujiannya kali ini setidaknya Amane bisa meraih peringkat 10 besar seangkatan. Ya udah, kalau Amane bisa masuk top 10, Mahiru katanya akan mengabulkan semua permintaan Amane. Bahkan permintaan yang aneh pun Mahiru akan lakukan itu buat Amane. Amane pun sempat berpikir untuk melakukan hal seperti di mimpinya waktu itu. Tapi enggak deh, jangan. Amane jadinya minta tidur di pahanya Mahiru lagi aja katanya. Abis itu, Chitose, Kadowaki, dan Itsuki akhirnya datang ke kos si Amane buat belajar bareng. Kadowaki pun gak nyangka, ternyata Mahiru udah terbiasa banget ya di kosnya si Amane. Mereka pun jadinya belajar dan sempat makan bareng. Setelah mereka pulang, akhirnya mereka berdua bisa ngebucin lagi. Di sini, si Mahiru benar-benar bucin banget, agresif. Dia jadi semakin berani ke Amane. Itu karena Mahiru udah percaya banget dan nyaman sama si Amane. Maka dengan itu, Mahiru akan membuat Amane luluh terpedaya sama si Mahiru. Mahiru akan merawat dan menjaga Amane dengan baik.
Tentu aja si Amane menjadi semakin deg-degan dengan Mahiru yang mulai aktif bucinnya ini.